Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini, Senin 11 April 2022, dalam Pekan Suci. Bacaan dibawakan oleh Marieta Evelyn, Mazmur dilantunkan oleh Petrus Canisius Margo, dan renungan ditulis oleh Alit Paulus. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya, bab 42, ayat 1 sampai dengan ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia, ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah. Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang menghuninya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Aku telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Ketika penjahat-penjahat menyerang untuk memangsa aku, maka lawan dan musuh itu sendirilah yang akan tergelincir dan jatuh. Adalah terang dan keselamatanku.
Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takutlah hatiku. Sekalipun pecah perang melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam ya Raja kami, hanya Engkaulah yang mengasihi kesesatan-kesesatan kami. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 12 ayat 1 sampai dengan ayat 11. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang, bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.
Penonton? No. Terlibat aktif? Yes. Renungan dibawakan oleh Alit Paulus. Selamat pagi, Bapak, Ibu, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan penuh sukacita. Kemarin kita semua merayakan Minggu Palma, perayaan mengenang kembali perjalanan Yesus saat memasuki kota Yerusalem. Begitu meriah dan sukacita, kita bernyanyi pujian Hosana bagi Yesus Sang Raja sambil melambai-lambaikan daun palma. Sungguh peristiwa yang sangat membahagiakan. Kita pun larut dalam suasana tersebut dan membayangkan kehidupan yang berubah, penuh kedamaian, kebahagiaan, dan sukacita. Tidak ada lagi mereka yang sakit, terbeban berat, dan lapar, karena Yesus hadir untuk memberikan perubahan hidup yang lebih baik. Memasuki hari pertama Pekan Suci, kita diajak untuk merasakan kebahagiaan dan sukacita bersama keluarga di Betania, Marta, Maria, dan Lazarus. Keluarga mengadakan perjamuan untuk Yesus. Lazarus juga turut makan bersama Yesus. Keluarga ini sangat dekat dengan Yesus. Dikisahkan persahabatan dan persaudaraan yang terjalin membuat Yesus mau datang ketika mendengar Lazarus sakit. Yesus tahu apa yang dilakukannya. Seolah-olah Yesus membiarkan Lazarus meninggal karena penyakit itu. Tetapi kata Yesus, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan. Karena iman Marta dan Maria serta belas kasih Allah, akhirnya Lazarus pun dibangkitkan dari mati setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ini adalah pernyataan iman yang masih relevan sekarang dan selama-lamanya ketika kita mengimani Yesus. Kisah Lazarus dibangkitkan bisa dibaca dalam Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 44. Dalam perjamuan itu, kita bisa melihat kerendahan hati dan kesetiaan Marta melayani dalam menyajikan makanan, dan Maria melayani dengan mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus, dan menyeka dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Kita pun juga akan memberikan yang terbaik ketika kedatangan tamu yang spesial dan istimewa, ataupun ketika mengadakan syukuran. Pasti menyediakan makanan dan minuman yang enak. Tetapi dalam kebahagiaan dan sukacita perjamuan, masih ada orang-orang di sekitar kita yang tidak mendukung dan membenci. Seperti Yudas Iskariot yang mengkritik Maria karena meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang harganya mahal, padahal bisa dijual dan uangnya bisa diberikan kepada orang-orang miskin. Imam-imam kepala juga tidak senang dengan kebangkitan Lazarus, karena membuat Yesus semakin terkenal, dan mereka punya rencana yang licik untuk melenyapkan Yesus dengan tujuan ajaran yang menyesatkan. Refleksi bagi saya dan mungkin Anda sekalian, ketika ada teman, sahabat, keluarga yang mengadakan syukuran, atau ketika mendapatkan posisi dan jabatan yang tinggi,
mau seperti Maria dan Marta yang dengan rendah hati dan setia melayani, atau Yudas Iskariot dan para imam kepala yang punya rencana licik dan kebencian. Kita dibaptis, ke gereja ikut misa, datang tepat atau terlambat, beri kolekte, terima komuni, lalu cepat-cepat pulang supaya tidak perlu kenal atau menyapa saudara-saudari seiman. Kita mau merasakan kasih Yesus selamanya dengan doa permohonan ini itu, juga dengan doa novena, adorasi, atau ikut ziarah. Pokoknya kegiatan untuk keselamatan kita dan keluarga. Kita tidak mau direpotkan dengan hidup menggereja dan terlibat aktif dalam lingkungan. Tidak pernah kenal dengan tetangga, bahkan yang Katolik sekalipun. Ingatlah, Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk diselamatkan dan dikasihinya, tetapi untuk ambil bagian dalam hidup dan keprihatinannya, untuk maksud penyelamatan. Hal ini sudah dinubuatkan oleh Yesaya dalam bacaan pertama. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Aku telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Dalam akhir renungan ini, kita diundang masuk lebih ke dalam misteri puncak karya keselamatan Yesus. Bukan sebagai penonton, tetapi mau terlibat aktif, ambil bagian dalam karya keselamatan Yesus untuk dunia kita ini. Jika kita puas menjadi penonton, kita tidak akan masuk dalam misteri karya keselamatannya. Jika kita puas menonton sengsara dan wafatnya, kita juga hanya akan puas menonton kebangkitannya, tidak pernah ikut bangkit bersama Dia. Mari kita siapkan hati dan budi untuk merasakan cinta kasih Allah melalui putranya Yesus Kristus yang mengalami sengsara, wafat, dan kebangkitan dalam perayaan Pekan Suci minggu ini. Marilah berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas cinta dan kasih-Mu yang teramat besar bagi kami. Kami ingin mengambil bagian dalam karya keselamatan-Mu dengan hidup kami yang jujur, berani berkorban, rela berbagi, dan beramal kasih. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin.